Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah Matematika Fisika 2. Sekarang kita ganti ke bab yang baru, yaitu tentang sistem koordinat, dan di sini kita akan berbicara secara khusus tentang transformasi linear. Jadi ada beberapa macam transformasi sistem koordinat. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah yang diberi nama transformasi linear. Oke, tapi sebelum terlalu jauh ke sana, kita mesti mengenal terlebih dahulu apa itu sistem koordinat. Tapi ini saya rasa bukan sesuatu yang baru. Ini semuanya juga sudah kenal ya sistem koordinat, tapi nggak apa-apa. Kita singgung sedikit sistem koordinat. Mohon maaf kalau agak jelek tulisannya. Saya sampaikan tidak saya tulis, tapi saya omongkan ya. Secara sederhana atau gampangnya ngomong, sistem koordinat itu adalah pelabelan titik-titik dalam ruang menggunakan bilangan-bilangan atau menggunakan barisan-barisan bilangan. Ya, saya ulangi. Sistem koordinat adalah pelabelan titik-titik dalam ruang menggunakan bilangan-bilangan atau menggunakan barisan-barisan bilangan. Ketika saya ngomong bilangan-bilangan yang awal itu, bilangan-bilangan sendiri sebenarnya juga barisan-barisan bilangan gitu ya. Karena bilangan sendiri itu kan sebenarnya barisan bilangan yang banyaknya suku itu ada satu, hanya satu suku. Oke, itu saya rasa paham ya. Kemudian ruang. Tadi kan pelabelan titik-titik dalam ruang. Ruang itu apa? Ruang di sini sebenarnya juga sederhana. Ruang itu adalah himpunan titik-titik. Nah, himpunan titik-titik. Kalau misal kita ngomong himpunan titik-titik di permukaan bola, nah berarti ruangnya adalah permukaan bola itu tadi. Tapi di sini kita akan membatasi jenis ruang yang kita bicarakan. Kita nggak membicarakan ruang yang seperti itu. Ada 3 macam ruang saja yang mau kita bicarakan di sini ya. Yang pertama adalah garis lurus. Kalau mau lengkap ya, himpunan titik-titik pada garis lurus. Kemudian yang kedua adalah bidang datar. Dan yang ketiga adalah ruang yang punya panjang lebar tinggi yang kita tempati ini, yang punya volume. Ruang yang pertama, yaitu yang garis lurus tadi, itu termasuk ke dalam ruang satu dimensi. Kenapa kok dinamakan berdimensi satu atau satu dimensi? Karena dalam pelabelannya nanti, ketika kita menerapkan sistem koordinat ke sana, dalam pelabelannya itu setiap titiknya cukup dilabeli dengan satu buah bilangan atau barisan yang sukunya hanya satu. Beda dengan yang di bidang. Bidang itu termasuk ke dalam ruang 2 dimensi. Kenapa? Dia 2 dimensi karena untuk melabeli titiknya itu diperlukan 2 buah bilangan. Sesuatu, sesuatu atau X, Y. Atau yang lain. Tapi intinya 2 bilangan. Kemudian yang ketiga, yang punya panjang lebar tinggi tadi, yang punya volume ini, itu ruang 3 dimensi. 3 dimensi alasannya juga sama, karena untuk pelabelan titiknya nanti itu butuh 3 buah bilangan. Sesuatu, sesuatu, X, Y, Z, dan sebagainya. Oke, itu saya rasa juga sekarang udah paham ya. Dan sistem koordinat yang paling kita kenal ya, paling akrab dengan kita itu adalah sistem koordinat Kartesius ya. Kartesius. Ini yang paling sering kita gunakan. Ini juga tergantung dari dimensi berapa itu. Kalau dimensinya 1, itu Kartesius itu ya berupa garis lurus saja. Satu sumbu gitu ya, sumbu X gitu. Tapi hanya satu garis gini. Bisa lah ya, saya paham, saya rasa paham ya. Jadi ada satu titik di sana yang menjadi titik pangkal, yaitu titik 0 gitu. Kemudian kalau 2 dimensi berarti dia punya sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini ya. Sumbu X dan sumbu Y, dan ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Kemudian kalau 3 dimensi berarti butuh 3 sumbu X, Y, Z. Kalau saya lebih suka itu sumbu X-nya yang ke arah keluar, tapi gambarnya gini. Sumbu X. Ini saya kasih spil ya biar kelihatan ini sumbu X. Ini sumbu X ke sana. Sumbu Y. Kemudian yang ke atas adalah sumbu Z. Mohon maaf kalau agak putus-putus. Yang penting jelas saya paham insya Allah. Dan ini semuanya tegak lurus ya, antara satu sumbu dengan sumbu yang lain. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus.
kayak gitu. Kemudian di samping itu skalanya juga biasanya sama. Lebar 1, misal 1 dari 0 ke 1 dengan dari 0 ke 1 di sumbu X dengan dari 0 ke 1 di sumbu Y itu biasanya panjangnya sama. Jadi skalanya sama. Skala di sumbu X dengan sumbu Y sama. Demikian juga dengan di sumbu Z itu sama. Biasanya gitu yang sering digunakan. Jadi kalau misal digambar gimana? Gini. Ini tuh misal ini 1 di sini, ini 2 di sini. Ini juga sama ini. 1, ini panjangnya sama. Sekian dengan sekian, ini panjangnya sama. Kemudian 2. Demikian juga dengan ini ya. Ini 1, 2. Yang jelas panjangnya itu sama. Tapi kita akan memperluas sistem koordinat yang kita bicarakan di sini tidak hanya seperti ini. Tidak hanya tegak lurus, tidak hanya yang skalanya sama. Kemudian lihat lagi, ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Ini dia itu untuk dari sumbu X ke sumbu Y itu dia harus bergerak memutar berlawanan arah jarum jam. Lihat, ini juga begitu. Bergerak memutar melawan arah putar jarum jam. Kemudian dari Y ke Z juga begitu. Ya. Kita akan memperluas itu. Kita akan membicarakan transformasi linear. Ingat kembali ke judul yang pertama, transformasi linear. Itu adalah transformasi antar sistem koordinat yang sumbu-sumbunya itu nanti berupa garis lurus semua. Oke, tapi dari koordinat satu ke koordinat yang lain itu belum tentu harus seperti yang kita gambar ini. Dan gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, antar sumbu itu tidak harus siku-siku, tidak harus 90 derajat sudutnya. Kemudian skalanya di sumbu X dengan di sumbu Y itu nggak harus sama. Jadi kalau di sumbu X itu rapat, di sumbu Y itu renggang, itu nggak masalah. Kemudian berputarnya juga tidak harus berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Nah, transformasi dari sistem koordinat yang semacam itu, yang penting adalah sumbu-sumbunya berupa garis lurus, entah arahnya kemana, sudutnya berapa dan lain-lain. Yang penting antar sistem koordinat yang sumbu-sumbunya berupa garis lurus itu namanya transformasi linear, gitu. Bisa dipahami ya? Kalau saya gambar supaya lebih jelas gini. Ini Kartesius yang biasa, ya. Ini sumbu X. Jelek ya, bentar ya. Ini sumbu X, adalah pokoknya yang penting paham. Ini yang ke atas, ini adalah sumbu Y. Kemudian ini itu tegak lurus ya, tegak lurus. Kemudian kalau kita punya sebuah titik, misalnya kan di titiknya misalnya ini, titik ini kan dilabeli dengan X, Y. X, Y itu gimana? Ya gini. Ya ini dengan ini sejajar ya, sama-sama garis vertikal. Ini X, ya kayak gini X, nggak apa-apa pakai kuning ya. Kemudian ini sejajar dengan ini. Ya. Ini sejajar dengan ini. Ini Y. Gini. Dan titik ini dilabeli dengan X, Y. Dia dilabeli dengan X, Y. Oke, tapi ini bukan satu-satunya pilihan untuk melabeli titik ini. Kita bisa menggunakan sistem koordinat yang lain untuk melabeli titik itu. Misalnya adalah kita menggunakan sistem koordinat yang sumbu X-nya itu arahnya nggak ke sini. Tapi kita nggak pakai sumbu X sekarang. Kita pakai sumbu X aksen untuk membedakan dengan sumbu X yang ini. Kita mau melabeli titik itu dengan X aksen, Y aksen. Dan nanti ini ada dua sumbu X aksen dan sumbu Y aksen. Misalnya sumbu X aksen itu arahnya ke sana. Ini sumbu X aksen. Kemudian sumbu Y aksen kita buat supaya lebih bebas. Saya nggak pakai tegak lurus dengan X aksen, tapi saya pakai garis yang misalnya ke sana. Ini nggak tegak lurus ya. Ini adalah sumbu Y aksen. Sumbu Y aksen. Gini. Kemudian titik ini, titik yang warna merah itu kita labeli dengan X aksen, Y aksen. Dan cara menarik garisnya sama. Kita tarik ini ke sumbu X aksen dari titik ini, sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y aksen. Ini sejajar, saya ulangi.
Gambarnya kok nggak pas gambarnya ya. Bentar. Sulit. Maksudnya lurus ya, tapi gambarnya agak susah. Mohon maaf. Susah sekali. Gini aja ya. Ini sejajar ini. Ini sejajar. Ini sejajar dengan ini. Ya. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X aksen menuju ke sumbu Y aksen. Sejajar ya. Enggak sejajar. Jelek. Belum sejajar. Belum pas ya. Gini. Sulit, gambarnya sulit. Anggap aja sejajar ya. Tapi saya gambarnya nggak pas memang. Nggak puas saya gambarnya, bentar. Inilah sejajar. Mana yang maksudnya ini. Ini dengan ini itu sejajar ya. Di sini dia ada X aksen. Di sini sulit buat nulis. Di sini ada S aksen, di sini ada Y aksen, titik ini. Ini kita labeli dengan X aksen, Y aksen. Ini saya rasa jelas ya. Seperti ini. Misalnya dalam pelabelannya ini kan dia dilabeli dengan dua cara ya, X dan Y, X, Y dan X aksen, Y aksen. Misal X-nya ini di sini adalah 5 misal. X-nya itu 5. Ini sama dengan 5, misalnya gitu. Kemudian Y-nya ini adalah 4, misalnya berarti XY itu adalah 5,4 ya. Kemudian kita labeli dengan cara yang lain yaitu menggunakan X aksen, Y aksen. Misalnya X aksennya ini adalah 100. Kemudian Y aksennya ini adalah setengah, boleh, ya boleh, nggak ada masalah. Makanya ini skalanya beda. X aksen dengan Y aksen ini beda. Kerapatannya antar titik ini beda ya, kerapatan titiknya itu di garis itu. Kalau sekian itu 100 berarti kan dia sangat rapat sekali gitu ya. Dan itu nggak masalah. Nah kemudian kita punya cara atau kita punya transformasi yang mengkaitkan antara X, Y dengan X aksen, Y aksen. Artinya gimana? Kalau diberikan X-nya sekian, Y-nya sekian, bagaimana cara kita mendapatkan X aksen? X aksennya itu berapa, Y aksennya itu berapa? Oke. Tapi kita bukan berangkat dari gambar sih nanti ya. Di sini yang kita bicarakan bukan kok berangkat dari gambar terus kita mencari transformasinya, bukan. Tapi diberikan transformasi dulu. Nanti kalau sudah diberikan transformasi, nah itu kalau mau digambarkan silakan. Tapi kita mengikuti yang di buku ya. Yang di buku itu yang ditunjukkan adalah persamaan transformasinya dulu. Ya nggak apa-apa ya. Kita berangkat dari situ. Ini transformasi linear nanti itu bentuknya pasti seperti ini. Kalau kita dikasih X, Y, kemudian ini sistem koordinat yang pertama, kemudian ada sistem koordinat yang kedua yaitu X aksen, Y aksen, nanti pelabelannya itu ya. Ini SK1 ya, bentar. Ini adalah sistem koordinat yang pertama. Ini adalah sistem koordinat yang kedua. Kemudian ada transformasi yang mengkaitkan antara X, Y dengan X aksen, Y aksen. Bentuk transformasi linear itu pasti seperti ini. X aksen ya, X aksen itu pasti dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan kali X ditambah suatu bilangan kali Y. Kemudian Y aksen itu adalah suatu bilangan kali X ditambah suatu bilangan kali Y. Di Y ini jangan dianggap sebagai diferensial lah ya, bukan infinitesimal loh. Ini adalah bilangan D dikali Y gitu. Cuman kadang kita kekurangan notasi sehingga ya notasinya agak sama-sama seperti ini.
bentuknya pasti seperti ini, bentuk transformasinya. X aksen adalah AX plus BY, Y aksen adalah CX plus DY. Seperti itu selalu. Tahu persamaan garis lurus ya. Kalau misal X aksen ini saya ganti dengan bilangan sesuatu sama dengan AX plus BY, itu adalah persamaan garis lurus. Demikian juga dengan Y aksen ini, kalau saya ganti dengan bilangan, berarti suatu bilangan sama dengan CX plus DY, itu adalah garis lurus. Nah, dan kalau misal X aksen saya ganti dengan bilangan 0, X aksen saya ganti dengan bilangan 0, itu berarti dia adalah sumbu Y aksen. Sama kasusnya seperti ini. Di Kartesius yang pertama dulu, yang sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0, dan sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Demikian juga sumbu X aksen itu adalah garis Y aksen sama dengan 0, dan sumbu Y aksen itu adalah garis X aksen sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya X aksen ini saya ganti 0, maka 0 sama dengan AX plus BY itu adalah persamaan garis lurus itu. Kemudian Y aksen kalau saya ganti dengan 0, 0 sama dengan CX plus DY itu juga persamaan garis lurus. Sehingga apa? Sumbu-sumbunya itu berupa garis lurus. Meskipun tidak ada ketentuan dia harus tegak lurus atau harus skalanya sama atau harus yang lain, itu enggak ada. Ya. Jelas ya? Yang penting dia berupa garis lurus. Dan bentuk transformasi koordinatnya pasti seperti ini. Ya, pasti seperti ini. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap kita kasih bilangan, ini misalnya sembarang, saya kasih A itu sembarang, B sembarang, C sembarang, D sembarang, apakah dia masih berupa transformasi sistem koordinat? Masih berupa transformasi linear? Ternyata jawabannya dia nggak boleh sembarang. Ada ketentuannya, tidak boleh sembarangan bilangan. Kenapa kok begitu? Sekarang kita coba aja ya. Kita coba kalau misalnya A-nya itu 0, B-nya itu 0. C-nya 1, D-nya 1. Oke, berarti X aksen sama dengan X plus Y. Sorry. Kalau A-nya 0, B-nya 0, berarti X aksen sama dengan 0. Kemudian Y aksen sama dengan X plus Y gitu. Kalau misal C-nya 1, D-nya 1. Lah kalau seperti itu kasusnya, X aksen sama dengan 0, berarti berapapun X Y-nya, X aksennya ketemunya 0. Kan tidak mungkin. Kan yang namanya sistem koordinat itu transformasi ya satu-satu kan? Satu-satu itu berarti X sekian, X, Y sekian, sekian dapat suatu bilangan sekian, sekian lagi. X aksen sekian, Y aksen sekian. Tidak mungkin semua titik X aksennya itu 0. Kalau seperti itu berarti dia bukan sistem koordinat. Nah, ketentuannya seperti apa supaya tidak terjadi hal semacam itu? Ketentuannya adalah kita tinjau dulu ke matriks. Persamaan ini yang baru saya tulis ini dapat ditulis menggunakan matriks. Gimana? Yaitu seperti ini. X aksen, Y aksen, saya ditulis dalam matriks seperti ini, bisa. Itu sama dengan A, B, C, D, ini matriks dikalikan dengan XY. Ini sama dengan yang tadi. Kan ini perkalian matriks ya. Ini hasilnya apa ini? Hasilnya kan seperti ini kan. Hasilnya ini adalah AX plus BY yang atas ya. Kemudian yang bawah CX plus DY. CX plus DY. Gini kan? Berarti X aksen itu sama dengan ini, dan Y aksen itu sama dengan ini. Oke, tapi yang saya minta untuk diperhatikan adalah yang ini. Yang atas ya, persamaan ini ya. Yang atas ini perhatikan. Oke. Kalau diberikan X aksen Y aksen sama dengan seperti ini, bagaimana cara mendapatkan XY-nya? Kalau diberikan X aksen Y aksen. Saya balik. Kalau diberikan XY, kita mendapatkan X aksen Y aksen dengan perkalian matriks seperti ini. Itu sama halnya dengan menuliskan persamaan ini tadi, ya. Tapi sekarang dibalik, kalau diberikan XY, bagaimana cara mendapatkan X aksen Y aksen? Oke, sekarang gini, matriks yang ABCD ini saya beri nama matriks T. Kenapa T? Transformasi gitu ya.
saya pakai T. Saya boleh tulis T untuk menotasikan matriks ini, atau saya boleh tulis dengan T yang pakai kurung gini. Maksudnya sama. Bentar. Pakai kurung gini. Mungkin dua-duanya akan saya pakai, nggak tahu enak yang mana. Ya. Jadi ada yang gini, ada yang gini. Maksudnya sama. Itu cuma enaknya pas dipakai menulis yang mana itu. Jadi jangan dipermasalahkan ya ketika saya nulis T-nya begini atau pakai kurung kotak kiri kanan. Oke. Kalau seperti ini saya tulis ulang, saya boleh menulisnya seperti ini. Ini matriks ya, matriks tadi X aksen Y aksen, berarti boleh saya tulis dengan matriks T gini dikalikan dengan XY. Nah, matriks T itu dia harus punya inverse supaya kita bisa mendapatkan matriks supaya kita bisa mendapatkan XY kalau diberikan X aksen Y aksen. Ini kalau kita mau gini, kalau kita mengalihkan kedua ruas dengan inverse dari matriks T, berarti seperti ini. T inverse dikalikan dengan inverse ini satu ya. Inverse. Nah, T inverse dikalikan dengan X aksen Y aksen. Maka ini sama dengan T inverse dikalikan T itu adalah identitas. Identitas. Kalau identitas dikalikan segala sesuatu itu ya hasilnya sesuatu itu. Ingat ya, pokoknya kalau matriks dikalikan dengan inverse-nya itu hasilnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu yang diagonalnya satu semua tapi yang lainnya nol itu. Itu dikalikan dengan matriks apapun hasilnya adalah dirinya sendiri. Ini menjadi XY kalau seperti ini. Sehingga matriks ini yang XY ini bisa didapatkan dengan inverse matriks T dikalikan dengan ini X aksen Y aksen ini. Nah, oke, berarti syaratnya tadi supaya apa namanya ini itu termasuk ke dalam transformasi linear, maka matriks T itu dia harus punya inverse. Supaya matriks T punya inverse, maka determinannya tidak boleh nol. Setiap matriks yang determinannya tidak nol pasti punya inverse. Kalau matriksnya matriks persegi ya, matriks persegi determinannya tidak nol. Persegi tahu ya, persegi itu pokoknya ukurannya baris dengan kolomnya sama. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kalau determinannya tidak nol, maka dia punya inverse. Karena rumus inverse itu apa? Seper determinan, gitu toh, dikalikan adjoin gitu ya. Seper determinan dikalikan dengan kofaktor yang ditranspos. Kalau pengen lebih jelas itu ada di operasi matriks di buku BUAS, dipelajari tentang operasi matriks. Yang jelas mencari inverse itu menggunakan determinan. Ada seperdeterminan. Dan itu nggak ada nilainya kalau determinannya itu 0. Supaya ada nilainya, determinannya tidak boleh 0. Gitu. Berarti syarat untuk menjadi transformasi linear adalah matriks T-nya itu tadi, itu determinannya tidak boleh 0. Kemudian tambahan, kalau misal, ini kan kebetulan 2 dimensi. Jadi kita cuma pakai XY, kemudian X aksen, Y aksen. Kalau 3 dimensi, maka kita akan pakainya ini X, Y, Z ya. Jadi lebih panjang ini kalau 3 dimensi. Ya, ini juga yang awalnya ini kan 2 kali 2. Itu kalau 3 dimensi maka dia menjadi 3 kali 3, lebih besar gitu ya. Demikian juga dengan X aksen, Y aksennya. Oke. Kembali ke tadi. Matriks T itu determinannya tidak boleh 0 supaya dia punya inverse, supaya transformasinya menjadi transformasi linear. Oke. Himpunan matriks-matriks persegi berukuran n kali n baris n kolom yang determinannya tidak 0 itu biasa disebut sebagai himpunan GLNR. Ini untuk tambahan sedikit aja, untuk tambahan untuk supaya mengenal aja ya. GLNR. Nulisnya gini. Apa ini? Ini adalah himpunan matriks-matriks berukuran n kali n, oke ya,
yang isi matriksnya itu berupa bilangan-bilangan real. Jadi A, B, C, D tadi itu A-nya bilangan real, B-nya bilangan real dan seterusnya. Yang determinannya tidak nol atau yang matriksnya itu punya inverse. Saya ulangi. GLNR adalah himpunan matriks-matriks persegi berukuran n kali n yang isinya berupa bilangan real dan matriks-matriks persegi itu tadi dia punya inverse. Ya, punya inverse atau determinannya tidak nol. Oke, ini emang mau kepake apa kok kita bahas GLNR? Nggak kepake apa-apa. Ya kepake ini aja lah untuk supaya mengenal ya. Minimal. Oh, ada yang namanya himpunan GLNR. N-nya itu tergantung berapa ya? Bisa GL2R. Itu berarti matriksnya 2 kali 2. GL3R. Berarti matriksnya 3 kali 3. Oke, sekarang kita supaya lebih jelas kita akan masuk ke contoh transformasi linear langsung ke kasus yang pakai angka gitu. Oke, ini contoh. Saya tulis EX example. Contoh. Kita langsung masuk ke persamaan transformasinya ya. Misalnya diberikan seperti ini. Kita pakai yang 2 dimensi aja biar gampang. Kalau 3 boleh, tapi untuk memudahkan biasanya kita mulai dari dimensi 2. Untuk 3 ini difikirkan sendiri bisa. Tinggal nambah Z. Ini X aksen misalnya itu adalah 2X aksen 2X plus Y. Misalnya gitu. Misalnya X aksen ini 2X plus Y. Kemudian Y aksen itu adalah X min Y. X min Y. Oke ya, jelas ya. Ini untuk contoh. Oke. Berarti kalau misal diberikan suatu titik XY itu adalah 1,2 misal. Misalnya kita dikasih satu titik X, Y yang itu adalah 1,2. Berapakah X aksen Y aksennya? Maka dengan transformasi ya didapatkan X aksen, Y aksennya itu adalah tinggal masukkan ya. Jadi X-nya diganti 1, Y-nya diganti 2. Itu hasilnya adalah benar ya. Hasilnya berapa ini? Kalau X-nya diganti 1, ini berarti 2 kali 1 tambah Y-nya diganti 2 ya. 2 kali 1 tambah 2 berarti 4 ya. Isinya adalah 4. Kemudian yang bawah itu Y aksen adalah X min Y itu adalah 1 min 2. Itu hasilnya adalah min 1. Berarti ini adalah 4, min 1. 4, min 1. Kemudian kalau mau ditulis dengan matriks ini mudah sekali ya, saya rasa ini tinggal seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan ini adalah 2, 1, kemudian 1 min 1. Kemudian ini adalah XY. XY. Oke. Kemudian kalau misal mau mencari XY sama dengan berapa ya, XY sama dengan berapa dicari sendiri ya. Ini berarti adalah inverse dari matriks ini. Bisa ya mencari inverse dari matriks berukuran 2 kali 2. Udah saya nggak bahas di sini dan saya juga malas menghitung. Silakan dihitung sendiri ini berapa. Kemudian ini adalah X aksen, Y aksen. Ini adalah inverse-nya tadi ya, inverse dari matriks yang tadi. Oke, tapi saya mau bahas yang ini aja. Ini cara gambarnya gimana ini? Tadi kan kita sempat gambar ya di awal ya. Kalau ada titik 1,2 kemudian dengan koordinat yang baru dia dilabeli dengan 4, min 1. Sumbu-sumbunya seperti apa gambarnya gitu. Itu kita bisa menggambar gini. Kita gambar dulu gini ya. Kita gambar dulu yang awal. Kita lihat titik yang ditinjau ini 1,2 di apa namanya? Di sistem koordinat yang sumbunya adalah X dan Y. Oke, kita gambar gini. Kita pakai hitam ya. Oke. Ini lurus apa enggak ini? Ya. Sorry. Lurus ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y.
Kemudian kita tinju satu titik, ya. Kita tinju banyak titik juga nggak apa-apa, tapi kita sesuai yang diketahui di sini, misalnya ini 1,2 kita lihat ya. 1,2 itu kalau ini skalanya sama, ini satu ya di sini ya. Ini berarti 2 itu 1, 2. Kira-kira gini. Nah, gini ya. Dia ada di mana? Ada di sini. Di sini ya. Ini 1,2. X, Y 1,2. Oke, kemudian kalau kita mau menggambar sumbu, yang sumbu X aksen dengan sumbu Y aksen, kemudian seperti apa? Nah, itu kita buat dulu. Kita buat dulu X aksennya 0 dan Y aksennya 0 supaya kita bisa mendapatkan persamaan garis untuk sumbu X aksen dan sumbu Y aksen. Oke, kita mau mencari sumbu X aksen. Berarti apa yang kita lakukan? Y aksennya dibuat 0 itu kan. Di sumbu X aksen itu titik-titiknya itu semuanya punya koordinat Y aksennya itu 0. Itu maksudnya gitu. Jadi Y aksen kita buat 0. Kalau Y aksennya 0 berarti apa yang terjadi? Persamaannya di mana? Ini ya. Y aksen itu ini. Kalau dibuat Y aksennya 0 berarti 0 sama dengan X min Y. 0 sama dengan X min Y. Oke, saya tulis di sini 0 sama dengan X min Y. Berarti apa? Berarti Y sama dengan X. Maka garis Y sama dengan X ini adalah sumbu X aksen. Kemudian kalau mau mencari sumbu Y aksen, berarti yang kita buat 0 adalah X aksennya 0. Kalau X aksennya 0, ya kita kembali ke persamaannya tadi, kita lihat persamaannya mana? X aksennya 0 berarti 0 sama dengan 2X plus Y. Oke, kita tulis 0 sama dengan 2X plus Y sama dengan 2. Jelek, agak sulit ya buat nulis, mohon maaf. 2X plus Y, X plus atau min? Plus ya, plus Y ya. Oke, 2X plus Y. Oke, kalau seperti ini berarti Y-nya berapa? Atau ya 2X plus Y. Atau boleh juga kita tulis Y sama dengan min 2X ya. Y sama dengan min 2X, itu kan juga boleh. Ini adalah persamaan garis untuk sumbu Y aksen. Oke. Kalau digambar di sini, kita gambar dulu sumbu X-nya, sumbu X aksennya. Sumbu X aksen adalah Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang mana? Ya yang ini ya. Y sama dengan X digambarkan kalau X-nya sekian ya Y-nya sekian dan itu sama. Maka garisnya seperti ini. Sudutnya 45 derajat ya. Gradiennya 1 ya. Gradiennya 1. Ini sebenarnya pelajaran SMP ya, menggambar garis di ini. Ini sudutnya sama-sama 45 ya. Ini tuh sama sudutnya. Ini dengan ini sama. Oke. Itu sumbu X aksen. Kemudian saya gambar gini ya. Ini sumbu X aksen gitu. X aksen. Kemudian sumbu Y aksennya mana? Sumbu Y aksennya tadi persamaannya adalah Y sama dengan min 2X. Berarti kalau Y-nya 0, itu X-nya 0. Oke, berarti dia melewati 0,0 gitu ya. Nanti kalau misalnya Y-nya 2, berarti X-nya adalah min 1 supaya sama kiri kanan ya. Berarti dia melewati 2, min 1. Di mana itu? Ini 2. Ini adalah min 1 ya. Berarti dia melewati ini ya. Dia melewati ini. Titik ini ya. Oke, maka gambarnya seperti apa? Ya ini. Melewati 0,0 dan melewati ini. Kalau dilanjutkan ya ke sana, lurus ya, lurus. Tapi ini garisnya ya, kita mau harusnya tahu yang positif itu yang di sumbu X aksen itu adalah yang bagian ini yang positif.
atau ini yang positif. Kemudian di sumbu Y aksen itu ini yang positif atau ini yang positif. Kita bisa cek dari sini. Ini kan titiknya 1,2 ya. Di koordinat yang pertama. Di koordinat yang kedua dia adalah berapa tadi? Dia adalah 4,-1. Ya, ini 4,-1. 4,-1 itu berarti kan gini dia. 4,-1. Berarti di X aksen itu nilai X aksennya adalah 4. Kita buat yang sejajar dengan ini. Sejajar dengan ini. Ini itu sejajar dengan ini ya. Sejajar. Kemudian dia tadi berapa? Saya lupa lagi. 4,-1 ya. 4,-1. Oke, berarti ini 4. Ini di sini 4 ya. Kemudian ini kita buat sejajar dengan ini ya. Kita dapatkan ini enggak kurang sejajar ya. Saya ulangi. Apalagi ini kurang sejajar. Ini ya, ini sejajar dengan ini. Ini -1 ya. Di sini -1. Titik ini -1. Nah, berarti yang positif adalah yang ke sana karena sana negatif. Ini adalah sumbu Y aksen. Itu. Jelas ya? Dan sekarang kita lihat ini. Garis ini itu lebih rapat penulisan bilangannya, skalanya dibandingkan dengan garis yang ini. Jadi sumbu X aksen itu ternyata lebih rapat dari ini. Kenapa? Ya, ini 1 sekian. Ini sekian itu sudah 4, berarti kan lebih rapat kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini transformasi linear. Oke, saya terlalu berpanjang lebar ya. Ini sudah setengah jam lebih. Tapi yang perlu ditangkap ya, kesimpulannya yang penting itu di dalam transformasi linear itu persamaannya pasti bentuknya seperti ini. Saya ulang ini supaya bisa untuk menyimpulkannya. Pasti bentuk persamaannya adalah seperti ini. Saya pakai apa sekarang? Warna hijau. Pasti bentuk persamaannya seperti ini. Transformasi linear itu. Tapi bilangannya ini nggak sembarangan. Dia harus kalau ditulis dalam matriks seperti ini, maka dia harus punya inverse. Punya inverse itu berarti transformasi matriksnya itu, matriks transformasi namanya, itu determinannya tidak boleh 0 supaya dia punya inverse. Kemudian kalau mau digambar transformasi linear itu adalah dia dari sistem koordinat yang sumbu-sumbunya berupa garis lurus ke sistem koordinat yang lain yang berupa garis lurus juga. Cara menggambarnya gimana? Kalau kita mau menggambar sumbu X aksen, maka Y aksennya buat 0. Ya, buat 0. Yang mana tadi? Yang ini ya. Kemudian kalau kita mau mencari atau menggambar sumbu Y aksen, maka X aksennya dibuat yang 0. Sebaliknya. Kemudian kita bisa menggambar sumbunya itu menggunakan seperti yang sudah pernah dipelajari di SMP atau MTS itu. Ya, kita bisa mengambil 2 titik, kemudian kita masukkan kalau X-nya sekian, kalau X aksennya sekian, kalau X-nya sekian, Y-nya sekian. Kalau ini masa gini, dari sini misalnya kalau X-nya sekian, Y-nya harus berapa? Saya ulangi. Kalau kita mau menggambar garisnya berarti ambil X aksennya sekian, ambil sembarang bilangan, kemudian X-nya setelah diambil itu kita bisa mencari Y-nya supaya persamaan ini benar. Sehingga kita mendapatkan X dan Y, X, Y yang membuat ini benar. Kemudian ambil yang kedua kali X-nya yang lain, maka dapat Y yang lain lagi. Otomatis garis itu akan melalui 2 titik tadi, XY yang pertama dengan XY yang kedua. Demikian juga dengan ini. Seperti itu. Sehingga kita bisa menggambarkan garisnya seperti ini. Oke ya. Oke, saya rasa cukup sekian video ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.